Oke, shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, di dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam Haninli Paper, yang dimana dengan judul Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Lanjut. Yang menjadi pendahuluan, yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan sebuah kebutuhan suatu negara yang tidak dapat dihindari, bahwa setiap negara untuk memenuhi tujuan negara dan masyarakat selalu akan mengacu pada pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Lanjut. Di sini metode penelitian yang digunakan yang merupakan metode penelitian yuridis empiris yang dimana dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yang dimana adalah suatu pencerahan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dari perspektif ilmu sosial atau perspektif penelitian sosial legal yang bertujuan untuk meneliti suatu isu yang terjadi di kalangan masyarakat. Di sini menjadi pembahasan pembangunan ekonomi secara umum ada 3 tahap atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara, mulai dari negara berkembang sampai negara maju, yaitu yang pertama ada unifikasi, yang kedua ada industrialisasi, yang ketiga ada negara kesejahteraan atau dalam bahasa Inggris social welfare. Lanjut. Di mana di sini saya mengutip satu kutipan yang disampaikan oleh Organski, yang dimana menjelaskan ada tahap-tahap perkembangan politik, yakni tahap politik unifikasi primitif, politik industrialisasi, dan politik kesejahteraan nasional, dan politik berkelimpahan. Organski juga menyebutkan tahap selanjutnya setelah tahap unifikasi primitif, yaitu negara masuk pada tahap politik industrialisasi, di mana negara mulai membangun dan berupaya memperkuat perekonomian dengan industrialisasi. Pola pembangunan lewat industrialisasi yang merupakan pilihan yang ideal yang harus ditempuh, terutama di negara-negara Eropa. Lanjut. 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 Lanjut aja, Pak. Lanjut aja, Mbak. Lanjut aja. Ya, di sini di satu negara, balik slide di atas seperti yang tadi. Enggak. Bukan. Slide di atas. Ya itu. Di suatu negara, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya pembangunan selain mengejarkan pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak asasi manusia, yang dimana dari berbagai sudut mengenai hukum dan pembangunan dapat diketahui, setidaknya ada 5 kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang itu yang pertama stabilitas atau stability, yang kedua dapat diramalkan atau predictability, yang ketiga keadilan atau fairness, yang keempat pendidikan atau education, yang kelima pengembangan profesi hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the specialist development ability of the lawyers. Lanjut. Oke, sebagai contoh terbaik dalam hal ini adalah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang perseorangan terbatas, atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan berbagai undang-undang yang berkembang dengan hak atas kekayaan intelektual, dan juga hukum memberikan kerangka kerja dan aturan untuk membangun menyelesaikan perselisihan antara individu. Lanjut. Nah, di sini untuk mengkaji urgensi pentingnya hukum dalam bidang ekonomi, kita perlu membahas beberapa aspek yang ada di dalam hukum dan ekonomi itu sendiri. Yang pertama, hukum sebagai praktek otonom. Yang kedua, hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi, yang dimana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komponen hukum dalam ekonomi.
kontrol terhadap praktik monopoli, kontrol dalam praktik kerjasama atau kontrak. Yang keempat, kontrol melalui kebijakan ekonomi. Lanjut. 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 Di sini ada implementasi nilai Pancasila dalam hukum ekonomi. Yang pertama, substansi hukum berdasarkan Pancasila. Yang kedua, struktur hukum berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, membangun kultur hukum yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat, masyarakat Indonesia yang Pancasilais. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya Bang. Bentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan sistem hukum ekonomi Indonesia berlandasan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Di sini ada pendahuluan. Globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak hanya menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi yang juga telah menjadikan jargon politik yang ideologi pemerintahan. Teknologi informasi yang menjadikan media elektronik yang dinilai sebagai simbol pelopor mengintegrasikan sistem balik dalam aspek sosial budaya maupun ekonomi. Globalisasi menjadi satu di antaranya ditandakan oleh kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi yang sangat canggih memang memberikan banyak kemudahan. Globalisasi bukanlah hal yang baru di abad pertengahan di Eropa yang mendorong pencarian dunia bisa dikaitkan sebagai arus globalisasi di abad 18 revolusi industri dan transportasi. Pendorong tren globalisasi dibedakannya arus globalisasi menjadi 2-3 dekade. Belakangan ini kecepatan dan jangkauan terhadap globalisasi interaksi dan transaksi antara individu dan negara berbeda mengkaji konsekuen politik sosial maupun budaya. Selanjutnya di sini ada akibatnya globalisasi yang meningkatkan pergaulan perdagangan internasional. Banyak peraturan-peraturan hukum Asia yang bersifat internasional. Tuntutan agar hukum maupun interaksi secara mengakomodir kebutuhan yang berkembangan ekonomi yang dengan prinsip efisien merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti. Apabila tidak ingin berkecimpung antara laju gerakan ekonomi yang sangat dinamis. Di sini adalah rumusan masalah bagaimana sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandasan pada nilai Pancasila. Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi berlandasan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Di sini ada metodologi penelitian. Sifat penelitian yang dalam penulisan ini adalah deskriptif yang melakukan untuk dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk data sekunder, pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen dengan mengintervensikan data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian dilakukan peseluruhan sejarah yang sinkronisasi antara bahan hukum tersebut.
Dan sini ada pembahasannya. Yang pertama, sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandasan pada nilai Pancasila. Pengertian sistem etimologis bahasa Yunaninya sistem. Keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian memiliki kaitan yang saling mendukung sehingga mekanisme kerja yang menyatu. Entitas yang tersusun subsistem yang dilakukan terkait membentukkan pola kerja hilotik menurut hukum Aristoteles memberikan pengertian hukum antara hukum dalam arti sempit adalah hukum ketika masyarakat menerapkan terhadap anggota sendiri bukan secara universal adalah hukum alam, sedangkan Grotius memberikan pengertian hukum suatu aturan dari tindakan norma yang kewajiban suatu yang benar. Selanjutnya di sini adalah nilai-nilai Pancasila yang hakikatnya adalah kualitasi melekatkan suatu objek nilai yang ada kenyataan sebagai pengembangan nilai. Yang pertama adalah nilai vital berkaitan dengan masalah kejasmanian, misalnya rumah, pakaian, dan nilai estetik atau keindahan, nilai yang melekat pada benda seni dan estetik terhadap pada lukisan-lukisan. Dan yang ketiga, nilai kebenaran, nilai keberkaitan dengan logika. Nilai keberatan ini adalah pengertian perkembangan dalam bentuk pengetahuan. Dan yang keempat, nilai norma dengan ini yang melekat pada perbuatan sebagai sifat. Dan kelima, keagamaan. Nilai ini merupakan dasar bagian nilai norma berasal dari bekerja sama, kasih sayang kemanusiaan, dan lain menunjukkan pengakuan adanya Tuhan. Dan sini adalah sistem ekonomi di dunia ada 3, yaitu sistem ekonomi pasar bebas, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini di Indonesia berlandasan pada nilai Pancasila, hukum nasionalnya dibangun dengan mempertimbangkan kriteria nasional, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etika, dan normal untuk melihara budi pekerti kemanusiaan. Dan hukum nasional dibangun pada atas prinsip kehormatan harta dan martabat manusia dengan memberikan jasmani hak asasi masyarakat. Selanjutnya, hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka seluruh tumpah darah Indonesia dengan negara Indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat, adil dan makmur, dan berkukuh persatuan dan kesatuan. Hukum nasional dibentuk sesuai dengan prinsip negara yang berkedaulatan rakyat dengan persetujuan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran. Hukum nasional mentengahkan nilai keadilan sosial dalam arti hukum nasional membuka jalan bagi perwujudan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, upaya untuk dilakukan untuk membangun ekonomi berlandaskan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Di sini ada 5, yaitu yang sangat lemah sehingga membangun kekuatan internal yang harus berupaya untuk melakukan barrier to entry yang bisa diciptakan melalui membangun nasionalisme konsumen yang tinggi untuk mencintai produk dalam negeri, mendorong memfasilitas agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi, memperkuat asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi. Dan keempat, memperlakukan market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal. Dan kelima, melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi semua
itu tanpa melanggar kesempatan global yang sangat ditandatangani Indonesia. Dan di sini adalah dalam era globalisasi segala sesuatu beratribut nasional, misalnya tidak hanya bermuatan ideologi konstitusi kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa saja, tetapi niscaya penumpang kecenderungan yang berkandung instrumen-instrumen nasional seperti konsensi, deklarasi, resolusi, dan guidelines internasional. Peraturan-peraturan hukum tergantung pada kebudayaan untuk masyarakat. Hukum masyarakat tergantung pada budaya anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, atau posisi kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan dalam menghadapi hal yang demikian itu. Selanjutnya, kesimpulannya, pembaruan hukum ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pemandangan hidup bangsa yang sangat pedoman dalam melaksanakan setiap sendi-sendi kehidupan bangsa. Yang kedua, pembentukan peraturan undang-undang yang terarah melalui prolegnas di dalam dapat diharapkan mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsentrasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya disharmonis peraturan undang-undang baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sekian dari presentasi saya. Saya balik ke Bang Hendro. Oke. Terima kasih Mbak Nabila buat presentasi yang luar biasa di saat sore hari ini. Dan sekarang mungkin kita masuk dalam tanya jawab. Ya, sekalian saya mewakili langsung untuk bertanya terhadap Saudari Nabila. Yang pertama, bagaimana cara sistem ekonomi pasar bebas dan komando dan juga sistem ekonomi campuran? Coba jelaskan secara singkat bagaimana ketiga hal tersebut dalam meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi dan berikan ciri-cirinya. Terima kasih. Oke, aku boleh jawab langsung saja ya. Di sini ada sistem ekonomi pasar bebas itu yang disebut juga laissez-faire. Sistem ekonomi liberalisasi itu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala di bidang ekonomi pada masing-masing individu yang memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ini ciri-cirinya, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi baik perorangan maupun per kelompok. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta, campuran tangan pemerintah sedikit terbatas. Modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua itu sistem komando. Sistem perekonomian sosial merupakan sistem perekonomian yang dikehendaki kemakmuran masyarakat secara merata. Dan tidak hanya pendinasan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Dan ciri-cirinya, sistem komando, semua sumber daya ekonomi yang dimiliki yang dikuasai oleh negara, seluruh kegiatan ekonomi yang harus diusahakan bersama-sama. Semua perusahaan memiliki sehingga tidak adanya perusahaan swasta. Dan yang ketiga itu sistem campuran, ekonomi campuran. Yang ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan dengan sistem sosialis. Masalah-masalah ini pokok ekonominya mengenai barang-barang apa yang diproduksi, bagaimana barang itu menghasilkan untuk siapa aja,
yang dihasilkan untuk yang dibatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengadilan dalam perekonomian maupun pihak swasta atau masyarakat itu sendiri. Dan di sini adalah ciri sistemnya. Sumber ini yang dikuasai oleh pemerintah menyusun peraturan-peraturan perencanaan dan penetapan kebijakannya. Di bidang ekonomi, swasta memberikan kebebasan di bidang ekonomi dalam batasan kebijakan ekonomi ditetapkan pemerintahan. Itu sih, Bang. Oke, terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Dan sekarang sedikit bertanya juga mengenai bagaimana peran Pancasila. Apalagi kita lihat di Indonesia kita menganut sistem pemerintahan Pancasilais dan bahkan pasar juga, dan juga baik itu pasar dalam sistem pasar bebas yang bersifat komando dan campuran, dan bagaimana peranan Pancasila dalam ketiga hal ini. Apakah Pancasila itu berdampak atau tidak? Gitu kira-kira. Oke, terima kasih, Bang. Jadi, Kira-kira Pancasila itu berdampak ini atau tidak? Positifnya seperti apa? Gitu. oke. Ya. Apakah dari saudara Mbak Nabila bisa bertanya ke saya atau ada pertanyaan agar saya menjawab? Oke, tunggu. Bertanya apa saja? Bagaimana Organski itu apa namanya? Bentar, Bang. Bagaimana tanggapan Abang, Bang Hendro terhadap Organski? Itu sih. Oke, terima kasih. Karena begini, ada satu pendapat yang dikemukakan oleh Organski yang dimana uh, uh, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi yang dimana dengan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat kita hubungkan dengan Pancasila, karena Pancasila yang di dalamnya otomatis demokrasi. Artinya ketika kita berbicara pasar, artinya segala sesuatu dapat diatur oleh pemerintah. Adapun diatur secara di berbagai pasar. Ada di satu pasar mungkin cabenya 10.000 ada, tapi ada di satu pasar lagi mungkin 15.000. Jadi ketika kita berbicara mengenai teori Organski yang dimana mengutamakan pada kesejahteraan masyarakat, maka kita tidak terlepas dari yang namanya Pancasila, karena Pancasila di sana memiliki salah satu peran penting, karena di mana di sana ada keadilan, kemanfaatan, dan memberikan salah satu kepastian hukum bagi perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Gitu ya, Bang. Oke, terima kasih ya, Bang. Saya udah mulai agak paham sih. Iya. Jadi peran Pancasila itu sangat penting, karena di Indonesia ini kalau kita berbicara mengenai suatu otonom, otomatis segala sesuatu itu diatur oleh pemerintah. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pembangunan yang Pancasilais, tadi ciri-cirinya saya sudah sebutkan, yang dimana ketika kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasilais, di mana di sana ada keadilan, yang dimana keadilan itu dapat diterima oleh masyarakat, terus dapat menerima satu kepastian hukum. Artinya dalam pembangunan ekonomi kita tidak bisa terlepas dari namanya Pancasila. Kalau kita tidak mengutamakan nilai-nilai Pancasila, maka otomatis ada kekacauan dalam sistem pembangunan ekonomi yang saat ini kita jalankan. Kira-kira begitu. Oh, gitu. Oke, Bang. Ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak, Bang? Kayaknya udah pas.
Oke, cukup boleh dipahami. Tapi mengenai apa sistem ekonomi pasar bebas yang Mbak jelaskan juga sangat luar biasa, dan juga mengenai komando. Komando itu artinya kan ada sistem pasar ekonomi terpimpin, dan ya. juga campuran. Campuran artinya di mana kita bisa apa? Misalnya ada yang tadi saya sudah katakan, ada yang misalnya harga harga dalam harga pasaran ada yang diatur pemerintah secara keseluruhan, dan juga ada yang diatur secara individu. Itu yang dimaksud dengan campuran. Ya, sangat luar biasa dengan presentasi dari Manamila. Kiranya ya dapat memuaskan atas pertanyaan yang saya sampaikan dan pernyataan. Begitu kira-kira. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Boleh ditutup presentasi ini kita. Oke, terima kasih sekali lagi buat kesempatan, dan dalam kesempatan ini saya akan menutup presentasi di saat sore hari ini. Kiranya presentasi kita ini dapat berguna bagi teman-teman yang lain yang nanti mendengarkan, mungkin dapat kita share di YouTube atau di mana, ya tergantung apa yang penting ya kita bisa mengambil manfaat dari presentasi ini, bahwa di mana peran pemerintah dan juga peran uh, ekonomi Pancasila itu sangat penting untuk menjalankan dan stabilitasi perkembangan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan di saat ini mungkin saya akan tutup, saya selaku moderator, saya akan tutup presentasi ini. Sekian dari saya dan juga Mbak Nabila yang sangat luar biasa. Terima kasih dari kami berdua, sehingga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.